Assalamualaikum, salam ceria. Sekarang laman Ikhwan Bandar Country Home Sarawang, ramai sangat tetamu datang, pelanggan datang. Ini macam-macam jenis orang lah, macam-macam orang. Semalam macam berpeluang berkenalan dengan Pak Abdullah dari Sabah. Dia ada pendapat dia sendiri lah tentang JSB ni. Mari kita dengar pendapat beliau. Kita nak dengar pendapat Cik Abdullah dari Sabah berkenaan dengan JSB dan juga remaja di sini lah, di laman Ikhwan di Rawang, nampak ni, Country Homes. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saudara Harun ya. Ya. Dan saudara Harun pun tidak juga dikatakan asing bagi Sabah dan seluruh ini. Pernah duduk di sebulan. Ya, dia tinggal sebulan berdekatan rumah saya di Hospital Queen Elizabeth I. Ya, kita ringkasnya, saya sudah lama tinggal di Rawang nih. Sejak mulanya dibina. Kita tidak perlu menceritakan sejarah awal itu. Iya. Karena saya paham, karena di situ ada sensitivity dia. Iya. Jadi dalam hal itu saya amat berbangga dengan melihat para maulana-maulananya, di mana para kudam, para lazna dan nasirat dapat disatukan. Pernah sekali waktu hujan ribut saya duduk di restoran sana, saya berjumpa salah satu orang dan kita berbincang lama karena hujan ribut, berbincang tentang pengertian Islam. Iya. Satu yang saya tidak lupa, apa dibagi oleh para maulana itu, dari segi kerohanian dan dari segi jasmani. Jadi saya bagi anak-anak muda ini, zaman sekarang ini kembali kepada zaman jahiliyah. Kenapa saya katakan kembali kepada zaman jahiliyah itu? Karena itu adalah sunnah. Sunnah Rasulullah SAW itu sentiasa berlangsung. Di zaman Rasulullah, kebanyakan orang-orang yang rapat kepada Rasulullah SAW menjadi asing. Dan dalam hadis mengatakan, beruntunglah kepada mereka yang asing itu. Nah, jadi ini yang kita melihatkan itu. Jadi walaupun saya tidak dalam jemaah ini, saya tak perlu menyebut nama jemaah ini dan saya tahu sejarahnya, tapi saya sangat kagum di segi macam mana mereka dapat menguatkan dari segi, kalau dalam bahasa, mungkin dalam bahasa Arab atau bahasa Urdu, sinatu tijarat ini. Sinatu tijarat ini perniagaan berlandaskan Islam. Jadi kita harus tahu bahwa negara-negara Islam ini semuanya kaya-kaya. Negara kaya-kaya, tapi mereka dieksploitasikan. Jadi pendek cerita, mungkin nanti habis belado itu, Kudam, Nasirat dan Banat ini adalah tunjang kepada Ansar. Kudam tu maksudnya apa? Kudam itu adalah orang muda. Orang muda. Okey. Kudam. Jadi kalau yang Nasirat ni adalah wanita yang muda. Jadi Lazna ini adalah wanita yang di atas 40 tahun. Banat tu yang kecil-kecil itu, dan Atfal tu yang kecil-kecil. Atfal bagi laki-laki yang umur di bawah 5 tahun, Atfal. Dan Banat tu di umur yang masih Atfal belum lagi balik. Jadi Kudam ni dia sampai 40 tahun, daripada umur 15 sampai daripada Atfal tu Remaja lah tu remaja. Ada remaja Atfal ini seperti yang main kuda-kuda itu, dia bercampur Atfal dan Kudam. Jadi yang seperti yang ada di dalam gerai-gerai ini kebanyakannya Kudam. saya tengok bukan Nasirat, pasal dia sudah masih bujang, masih umur 20-an tahun. Nasirat. Jadi kalau Lazna ni, yang wanita ini yang sebanding dengan Ansar ni, Ansar 40 tahun ke atas. Ansarullah. Jadi saya tengok di sini ada bagus. Saya sedang membuat printing tadi dengan Global Ikhwan printing. Ini adalah satu holding yang bagus. Jadi JSB Global Ikhwan 19 Holding ini bagus. Dan ini ada satu entity yang baik, harus dikembangkan. Jadi bagaimanapun kepada saudara-saudara kita yang tidak tidak ada persatuan, tidak ada jemaahnya itu, harus mencari jemaah itu, mencari pemimpin. Kita tidak heran kalau banyak ada penceramah bimas, penceramah selebriti.
tapi dia singular, dia satu orang saja. Tapi yang penting ya bagaimana kita mau Islam ini dikenal orang utan pun boleh masuk Islam, monyet pun boleh masuk Islam, kuda pun boleh masuk Islam, buaya pun boleh masuk Islam. Ini Batrano sebenarnya. Yang dibawa oleh Batrano itu bukan saja binatang. Orang-orang yang bersifat singa, bersifat binatang, bersifat burung, bersifat apa semua. Yang dibawa itu sifat. Jadi kita akan menterbiatkan mereka itu menjadi Islam. Karena ada ayat itu. Nanti mereka akan berbundung-bundung masuk Islam. Pemimpin itu yang mencari Islam. Jadi itu saja saudara. Saya amat kagum dalam hal ini. Dan saya melihat itu bukan seperti memanah ini. Sebenarnya memanah ini adalah sunnah Rasulullah. Cuma bagaimanapun itu hanya mengambil iktibar. Karena kalau dalam keadaan darurat kita tidak akan menggunakan panah. Kita menggunakan senjata seimbang dengan apa gitu. Jadi ini sajalah yang dapat saya uraikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Terima kasih ya Allah dari Sabah yang kongsi pendapat beliau kepada kita semua, insya-Allah kita kongsi-kongsikan pada yang lain. Amin ya Allah.